Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimahullah, kembali kita tidak henti-hentinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah zuhur rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 20 Sya'ban. Lebih kurang 10 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan itu akan tiba, bulan suci akan datang. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum syiyama, maka diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa puasa itu diwajibkan? Kenapa bunyi kalimatnya itu tidak disunatkan? Kalau seandainya kalimatnya itu disunatkan, itu tidak banyak orang akan berpuasa. Karena sunat itu adalah pilihan, boleh kita kerjakan, boleh tidak. Seperti sunat-sunat sebelum maghrib, ya kata Rasulullah, baina azan wa iqamah as-shalah, antara azan dan iqamah itu ada salat sunat. Tapi di ujung hadis Nabi mengatakan liman sya'a, siapa yang mau. Siapa yang mau. Jadi kalau sunat
tentu tidak banyak orang yang mengerjakan. Mungkin di pasar ini baru banyak orang yang makan di siang bulan Ramadan, banyak orang yang berjualan. Nah, kenapa diwajibkan oleh Allah kepada kita? Itu menandakan bahwa puasa itu sangat penting. Puasa itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa manfaatnya? Pertama dari aspek jasmani, yang kedua dari aspek rohani. Aspek jasmani, puasa yang diwajibkan Allah kepada kita itu menjadikan kita menjadi sehat. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, aku jamin kata Rasulullah, pasti sehat. Bapak Ibu, ada dua orang dokter peraih hadiah Nobel dari PBB. Dia bukan orang beragama Islam. Pertama namanya Dr. McFadden. Dalam testimoninya ia mengatakan bahwa puasa itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi manusia, karena dengan puasa itu akan membuang racun-racun yang ada dalam tubuh manusia. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apalagi makanan hari ini Bapak Ibu, itu sudah banyak terkontaminasi. Apakah namanya dengan zat kimia, penyedap dan lain sebagainya. Nah, satu-satunya atau salah satunya untuk menetralisir, membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu adalah dengan ibadah puasa. Jadi puasa itu membuang racun. Makanya Bapak Ibu, kenapa puasa itu 1 bulan? Kenapa puasa itu tidak 1 minggu atau 2 minggu? Diwajibkan kepada Allah, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kenapa 1 bulan? Karena racun itu baru hilangnya 1 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Dr. Alexis Farrell, dalam testimoni yang mengatakan bahwa puasa itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi manusia, karena dengan puasa itu akan menormalkan tekanan darah, mengatur kerja intensitas hati, menurunkan kadar gula dan kadar kolesterol. Itu manfaat puasa untuk menyehatkan kita. Karena itu Bapak Ibu kaum sekalian, kewajiban ibadah puasa itu tidak hanya kepada kita diwajibkan oleh Allah, tapi juga Allah perintahkan kepada umat-umat sebelumnya, kepada nabi-nabi sebelumnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nabi Adam itu berpuasa tiap bulan Bapak Ibu. Nama puasa Nabi Adam itu adalah Ayyamul Bid, puasa di pertengahan bulan. Dan itulah yang kita lakukan, yang kita amalkan, mengikuti syariatnya Nabi Adam. Nabi Ibrahim puasa 7 hari, Nabi Musa puasa 40 hari, Nabi Isa puasa 50 hari, Nabi Daud 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Bahkan agama-agama ardi, agama hasil ciptaan manusia bukan dari Allah, seperti Buddha itu mereka melakukan puasa Bapak Ibu. Ada puasa Upasatra, itu umat Buddha. Kemudian Hindu ini yang paling banyak mereka melakukan ritual ibadah puasa. Ada namanya puasa Inkadari. Kemudian puasa di hari Nyepi. Yang paling banyak itu di agama Hindu itu adalah mereka melakukan ritual yang namanya sangsara menuju nirwana. Semakin mereka menyengsarakan hidup di dunia, maka semakin dekat ia dengan Tuhannya. Itulah yang dilakukan oleh para biksu, para solim-solim pada agama Hindu. Kemudian agama Konghucu ada 2 puasa yang mereka lakukan. Pertama namanya puasa
fisik namanya Qing, yang kedua puasa jiwa namanya Qingsai. Bahkan agama-agama sebelumnya, Mesir kuno, Yunani dan lain sebagainya, mereka juga melaksanakan ibadah puasa. Kenapa mereka melaksanakan puasa? Karena puasa itu sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu bahagia, nantilah kita kaji ya puasa itu di akhirat, sorga dan neraka. Di dunia itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menyehatkan kita. Kemudian yang kedua, dari aspek rohani. Jadi dalam tubuh kita itu ada dua unsur, pertama jasmani, yang kedua rohani. Puasa itu sangat bermanfaat untuk kedua-duanya. Apa manfaat puasa dari aspek rohani? Akan membentuk rohani kita, akan membentuk spiritual kita. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kabagunjiang sewa tak jadi bagunjiang, takut ya bagunjiang, takut ya rusak puasa. Marah kita bisa kita kendalikan. Itulah hebatnya puasa. Tidak hanya kita menahan makan dan minum, tapi semuanya kita tahan. Semuanya kita tahan. Mata kita tahan, telinga kita tahan, tangan, kaki. Dari apa? Dari segala yang merusak ibadah puasa. Sehingga betul-betul terbentuk rohani kita, dan la'allakum tattaqun itu begitu dekat dengan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, awak kan puasa dari tahun ke tahun, setiap tahun mau puasa Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekarang yang sudah berumur 65 tahun, kurangi akhir balik 15 tahun umpamanya, berarti sudah 50 tahun puasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana puasa kita dari tahun ke tahun? Puasa kita dari Ramadan ke Ramadan, ada tidak peningkatan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena sebentar lagi Ramadan akan datang. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Pertama Bapak Ibu, mari kita sambut kedatangan Ramadan ini dengan senang, dengan gembira. Jangan ada yang khawatir dan cemas. Ada mungkin Bapak Ibu yang berjualan di siang hari sudah cemas, khawatir, rusuh dan sebagainya. Kenapa? Ya, karena tentu pendapatan berkurang. Ini yang harus kita hilangkan. Jangan cemas, jangan khawatir, sambutlah kedatangan Ramadan itu dengan perasaan senang. Kemudian yang kedua, mari kita jaga fisik dan kesehatan kita selama Ramadan. Berpuasalah secara sehat sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab satu hari saja kita tidak berpuasa, satu hari saja kita tidak beribadah pada bulan Ramadan, nilai dan pahalanya tidak bisa tergantikan pada bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan itu adalah ya, man taqarraba binafilah faka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairi. Amalan sunat saja kita lakukan pada bulan Ramadan, nilainya sama dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Kemudian terakhir yang ketiga, mari kita sucikan hati kita, mari kita bersihkan jiwa kita. Karena yang datang adalah bulan suci, tentu kita juga harus sucikan hati kita. Mari kita bersihkan diri kita dari segala macam dosa, bertobatlah kepada Allah, dan mari kita sesama kita saling memberi maaf. Buanglah sifat pendendam, karena sesungguhnya dendam itu adalah sifat iblis. Kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin tidak bertegur sapa, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, mari kita pertahankan itu kembali. Supaya apa? Supaya puasa dan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan nanti betul-betul diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan puasa dan ibadah nanti dengan ya sebaik-baiknya, dengan kesehatan yang prima, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan betul-betul akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.